Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 34, pasal yang ke-7. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fit tawakkul. Ini satu pasal pada menyatakan tawakal. Tawakkul. Masdar dari tawakkala. Tawakkul. Apa arti tawakkul atau tawakal bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa Arab tawakkul. Apa arti tawakal? Tafwidul amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Itu tawakal. Menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Nah. Summa la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi. Kemudian tidak boleh tidak bagi santri, bagi pencari ilmu dari bertawakal dalam mencari ilmu. Nah. Tawakal biasa kita dalam urusan rezeki ya. Urusan rezeki biasa disebut tawakal. Padahal tawakal dalam semua hal. Apapun yang kita lakukan ya tetap kita serahkan urusan kita kepada Allah. Bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Tapi di sini kelihatannya lebih tekanannya kepada rezeki. Ya, kelihatan, kita lihat. Sumala Buddha, kemudian tidak boleh tidak li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu minat tawakkuli, dari bertawakal dalam mencari ilmunya. Ketika dia mencari ilmu, dia harus tawakal. Bagaimana cara mempraktekkan tawakal dalam mencari ilmu? Nah, di depan nih. Wala yahtamu li amri rizki, dan tidak gundah ya untuk urusan rezeki. La yahtamu artinya la yaghtamu, tidak gundah ya. Tidak terlalu mementingkan lah, tidak terlalu sibuk. Tidak gundah ya. Tidak gundah aja yang bagus. La yahtamu, tidak gundah ya li amri rizki, bagi urusan rezeki. Wala yushghilu qalbahu bidzalik, dan tidak menyibukkan ia akan hatinya. Bidzalik, dengan demikian urusan rezeki. Nah, apalagi kita santri, semuanya sudah ditanggung sama orang tua kan. Kita tunggu aja kiriman orang tua sambil berdoa biar orang tua mudah rezekinya. Insyaallah setiap bulan ada. Kalau kadang-kadang telat kirimannya kan, ya udah kita sabar. Nah, itu maknanya tidak menyibukkan akan hatinya dengan urusan rezeki. Jangan terlalu dipikirin lah. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Rawa Abu Hanifah rahmatullahi, telah meriwayatkan oleh Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, bermula rahmat Allah itu atasnya Abi Hanifah, telah meriwayatkan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah yang rahmatullah, bermula rahmat Allah itu atasnya Abu Hanifah. Dari mana Abu Hanifah meriwayatkannya? An Abdillah bin Hasan Az-Zabidi, dari Abdullah bin Hasan Az-Zabidi. Siapa Abdullah bin Hasan ini? Sahibi Rasulillah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi Abu Hanifah kan tabi'in kan, bertemu dengan sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan dari sahabat Nabi. Apa riwayatnya? Man tafakkaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wal hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Man tafakkaha, barang siapa yang fakih ia dalam agama Allah. Barang siapa yang fakih ia dalam agama. Barang siapa yang paham ia dalam agama. Nah itu. Tafakkaha, fakih, paham. Barang siapa yang paham ia dalam agama. Atau barang siapa yang jadi ahli fikih dalam agama. Jadi ulama. Nah, ya. Jadi tafakkaha, jadi ahli fikih. Barang siapa yang fikih ya dalam urusan agama. Mana fikih dalam urusan agama? Orang-orang yang memahami hukum agama.
Kafahullah, niscaya mencukupi akannya oleh Allah. Kafa, mencukupi akan dia oleh Allah. Hammahu, ya, mencukupi akan kegundahannya, artinya nggak akan dibuat gundah. Atau hammahu, keinginannya, tujuannya. Barang siapa yang jadi ahli fikih ya, barang siapa yang paham ya dalam agama, kafahullah, mencukupi akan dia oleh Allah. Hammahu, akan keinginannya, maksudnya, tujuannya, cita-citanya. Warazaqahu, dan memberi rezeki oleh Allah akannya siman, min haisu, dari tempat atau dari sekira-kira. Haisu darah makan. Min haisu, dari tempat, la yahtasibu, yang tidak mengira ya, yang tidak menduga ya. Kalau kita lihat hadis ini khusus untuk kiai ini. Kelihatannya ya, khusus untuk kiai. Kenapa untuk kiai? Karena musannif mengartikan man tafaqaha fiddin. Barang siapa yang fakih dalam agama. Maknanya barang siapa yang dia sudah paham hukum agama. Berarti kan kiai. Kalau kita santri kan nggak masuk kan? Nah, ini nggak, kurang adil juga nih. Di dalam man tafaqaha, mana hilang? Man tafaqaha fiddin, ay man sara aliman bi ahkami syara. Orang-orang yang jadi orang itu sebagai seorang alim dengan hukum agama. Berarti kiai ini. Baru kafahullah, mencukupi akannya oleh Allah akan tujuannya. Memberi rezeki kepadanya dari jalan yang dia tidak menduga, dari tempat yang dia tidak. Intinya orang yang belajar insya Allah mudah rezekinya, baik kiai atau santrinya. Nah, insya Allah. Jadi beliau menyatakan tadi, jangan sibuk hati kita mikirin rezeki. Maksudnya jangan sibuk mikirin yang enggak ada. Jangan sibuk mikirin yang enggak ada. Syukuri aja yang ada. Kenapa jangan sibuk hati dengan rezeki? Fa inna man syaghala qalbuhu bi amri rizqi minal quti wal kaswati qallama yatafarragu li tahsili makarimil akhlaqi wa ma'alil umuri. Fa inna man, karena sesungguhnya orang-orang syaghala qalbuhu, yang sibuklah oleh hatinya. Sibuklah oleh hati dan pikirannya, hatinya. Bi amri rizqi, dengan urusan rezeki. Fa innaman, maka sungguh orang-orang syaghala, yang sibuklah oleh hatinya. Bi amri rizki, dengan urusan rezeki. Apa itu rezeki? Minal quti, dari makanan. Sibuk mikirin makanan. Menu apa hari ini? Wal kaswati, dan pakaian. Qallama, ini saya sedikit. Yatafarragu, berkesempatan ia. Sedikit sekali yatafarragu, berkesempatan ya, atau memiliki waktu luang ya. Sedikit yatafarragu, sedikit apa tadi saya katakan? Sedikit berkesempatan ya, litahsili makarimil akhlak, bagi menghasilkan kemuliaan akhlak, bagi menghasilkan makarim, kemuliaan akhlak, kemuliaan akhlak, wa ma'alil umur, dan ketinggian perkara-perkara. Nah itu orang yang sibuk mikirin menu makan hari ini, sibuk mikirin baju ini belum kita beli, baju itu belum kita beli, enggak sempat mendapatkan kemuliaan akhlak, ketinggian perkara, enggak dapat ilmu lah. Sibuk pikirannya. Mestinya pikiran diisi dengan ilmu kan? Sibuk kita isi dengan urusan ya tidak penting. Nah itu. Syair ya, qila, dikatakan orang dalam satu syair, da'il makarima, tinggalkan olehmu akan kemuliaan. Da'il makarima, tinggal olehmu akan kemuliaan dan akhlak. La tarhal li bughiyatiha, jangan engkau pergi untuk mencarinya. La tarhal, jangan engkau pergi. Li bughiyatiha, bagi mengharapnya, nya makarim.
Ini ceritanya begini nih, sebelum diartikan cerita dulu. Ada seorang sibuk makan dia. Dia hari-hari sibuk pikirin menu makanan. Dia di pondok nih. Di pondok sibuk mikirin menu makanan. Nih baju baru udah keluar, kita belum beli kah? Gimana nih ceritanya? Sandal baru udah keluar, kita belum punya. Jadi setiap hari sibuk. Sehingga seorang berkata kepadanya, Da'il makarima, tinggalkan kemuliaan-kemuliaan. Kamu nggak usah belajar dah. Nggak usah belajar. Nggak usah pergi untuk mengharapkan kemuliaan. Karena engkau ahli makan dan ahli pakaian. Nah gitu lebih kurang. Nah ini. Da'il makarima, tinggalkan olehmu akan kemuliaan-kemuliaan. La tarhal li bughiyatiha. Jangan engkau pergi li bughiyatiha bagi mengharapnya kemuliaan. Waq'ud, duduklah kamu, santai aja. Kenapa? Fa innaka anta ta'imul kasih. Fa innaka, karena sungguhnya engkau, anta taukid. Karena sungguhnya engkau itu at-ta'im, tukang makan. At-ta'imu yang makan. Maknanya di sini yang suka makan, al-kasih yang suka berpakaian. Jadi ta'im suka mikirin makanan, al-kasih suka mikirin pakaian. Artinya engkau yang sibuk ngurusin makan, al-kasih yang berpakaian, yang sibuk mikirin pakaian. Harus ditambah sibuk. Nah itu. Allahu Akbar. Nah, yang mana dulu yang perlu di-i'rab? Bughiyah. Bughiyatul mustarsyidin, mengharapkan. Dari bagha ya bagi, bughiyah. Nah, duduklah. Fi'il lama dari qa'ada yaq'udu. Kuwati. Kut, makanan pokok. Bukan kuwati, kuti. Minal kuti. Bi amri rizqi minal kuti wal kaswati. Kut, makanan pokok. Kayak nasi gitu. Daripada kut makanan pokok, dan daripada kaswah pakaian. Apa yang kurang makna Lutfi? Aman? Aman mana? Ada lagi sebelum kita lanjut. Ngaji panjang-panjang. Ya cepat. Sahibu itu ya, sahibu Rasulillah. Sahibu Rasul badal. Sahibi kita baca. Siapa Abdullah bin Hasan? Sahibi. Teman Rasulullah. Kalau haisu itu tetap baca haisu kalau dimasuk huruf kata. Ya isim mabni dia. Haisu isim mabni. Cara i'rabnya min huruf jar, haisu isim mabni. Di atas dhammah. Pada mahal jar majrur dengan min. Ya kan? Kemudian haisu dia isim yang mudhaf ilaihnya. Isim wajib ada mudhaf ilaih haisu. Wajib ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya wajib jumlah. Mesti jumlah. Min haisu la yahtasib. La nafi yahtasibu fi'il mudhari'. Marfu kan kadang enggak ada amil menjadi dan rafa dhammah. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Jumlah fi'il fa'il. Nah, jumlah fi'il fa'il pada mahal jar mudhaf ilaih haisu. Haisu la yahtasibu. Nah, itu mudhaf ilaih. Berarti mudhaf ilaih itu harus jumlah. Mudhaf ilaihnya jumlah. Kalau di depan dia fi'il fa'il langsung ada jumlahnya. Misalkan di depan dia isim, berarti mubtada. Min haisul wajibu, enggak boleh min haisul wajibi. Min haisul wajibu, wajibu jadi mubtada. Kabarnya kita takdirkan biar ada jumlah kah? Nah, jadi misalkan di depan haisu isim kita jadikan mubtada, khabarnya enggak ada itu.
kita takdirkan sehingga jumlah mubtada dan khobar pada mahal jar mudhaf ilaih haisu. Kalau fi'il langsung ada fa'ilnya. Kemudian haisu untuk tempat, min haisu kan dari sisi tempat. Haisuma tastaqim yukaddir lakallah kan. Dia tetap pakai tempat. Haisuma di mana tempat? Engkau istiqomah nih saya mentakdirkan untukmu oleh Allah akan kesuksesan. Ada juga yang bilang untuk zaman juga boleh. Di mana waktu engkau istiqomah? Kapan? Nah itu. Dah lanjut. Qala rajulun limansuril hallaji. Berkatalah oleh seorang laki-laki limansuril hallaj. Bagi Mansur al-Hallaj. Ya. Al-Hallaj ini seorang sufi yang dihukum dulu kan, dipancung. Qala rajulun berkatalah oleh seorang laki-laki limansuril hallaji bagi Mansur al-Hallaj. Apa katanya? Ausini fi'il amar. Ausini wasiat olehmu kepadaku. Ausini wasiat olehmu akan aku. Beri aku pesan. Beri aku wasiat. Ya. Faqala maka berkata ianya Mansur. Berkata ianya Mansur. Memberi nasihat, memberi wasiat. Ini kita baca hiya nafsuka boleh, hayyi nafsaka juga boleh. Kalau kita baca hiya mubtada dhamir, kita baca hayyi fi'il amar dari hayya. Hayyi nafsaka, kita baca amar aja. Hayyi nafsaka. Perbaiki olehmu akan dirimu, akan nafsumu. Perbaiki olehmu nafsaka akan nafsumu. Ya. Kenapa kamu harus memperbaiki nafsumu? Illam tushghilha syagalatka. Illam tushghilha. Ini makam ta'lil namanya, alasan. Karena jika tidak engkau sibukkan akannya nafsu, jika tidak engkau sibukkan akannya nafsu, syagalatka, niscaya menyibukkan ianya nafsu akan kamu. Nah itu. Ini wasiat pendek tapi penting. Hayyi nafsaka. Perbaiki olehmu akan nafsumu, jaga nafsumu baik-baik. Illam tushghilha, jika engkau tidak menyibukkan akan nafsu. Jika nafsu tidak disibukkan dengan kebaikan, diajak untuk melakukan kebaikan. Syagalatka, menyibukkan oleh nafsu akan engkau. Nafsu yang menipu kita, kita yang harus ngikut hawa nafsu kan itu nafsu. Kalau enggak nafsu yang ikut kita, berarti kita ngikut nafsu. Nah, itu nasihat pendek dari Mansur al-Hallaj. Ini kan gitu makna pesannya. Cuma beliau menjelaskan lagi biar lebih terang. Fayambaghi likulli ahadin ay yushghila nafsahu bi a'malil khairi. Maka sepantaslah bagi tiap orang ay yushghila oleh bahwa fa'il yambaghi ay yushghila oleh bahwa menyibukkan ia nafsahu akan dirinya bi a'malil khairi dengan amal-amal kebaikan. Semua harus sibuk dengan amal kebaikan. Sibuk belajar misal. Kalau enggak belajar pasti ada kegiatan lain kan? La mana? Hatta la tashtaghila nafsuhu bihawaha. Hatta la tashtaghila. Hingga tidak sibuklah oleh nafsunya bihawaha dengan hawanya. Hawa keinginan. Hatta la tashtaghila. Hingga tidak sibuklah oleh nafsunya bihawaha. Dengan keinginannya nafsu. Dengan keinginannya nafsu. Bahasa Indonesia. Hawa nafsu. Apa arti hawa nafsu? Keinginan nafsu. Nah, keinginan nafsu jangan diperturutkan. Nafsu dia pengen melanggar terus nafsu.
Nafsu itu pengen maksiat, pengen melanggar aturan Allah. Jangan diikuti. Sehingga tidak sibuklah oleh nafsunya bihawaha dengan keinginannya. Wala yahtamul aqilu li amri dunya. Wala yahtamu, dan tidak bersedih oleh orang yang berakal li amri dunia, bagi urusan dunia. Jangan bersedih, jangan berduka, jangan terlalu mementingkan, itu arti ihtimam, banyak artinya. Wala yahtamu, tidak bersedih, tidak terlalu mementingkan, tidak terlalu peduli oleh orang yang berakal li amri dunia, bagi urusan dunia. Kenapa? Li'annal hamma wal hazan, li'annal hamma wal hazana la yaruddul musibata wa la yanfa'u. Karena bahwa sungguh sedih, ya, hamma kan? Tidak bersedih oleh orang yang berakal tadi ya. Li'annal hamma, karena bersedih, wal hazan, gundah, la yaruddu, karena sedih, gundah, la yaruddu, itu tidak menolak ia al musibata, akan musibah. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat ianya sedih dan gundah. Ya, mungkin kita ada hal-hal yang kita nggak bisa capai dalam hidup ini kan. Udah biasa aja lah. Jangan terlalu dipikirkan. Walaupun kita sedih pun kita tangisi. Pengen dapat yang kita belum dapat, ya nggak bakal dapat juga. Semua sudah ditentukan oleh Allah kalau di sini begitu. Jadi dunia jatah kita sudah Allah takdirkan. Kalau memang jatah kita, ya datang dia. Kalau bukan jatah kita, kita tangisi pun nggak bakal datang. Atau nggak bakal pergi yang sudah ada. Nah, itu lebih kurang begitu. Jadi kalau menurut kita ini, seorang yang berilmu benar-benar dia nggak mikirin urusan dunia, walaupun kita masih hidup di dunia. Ya, aneh nggak? Kita masih hidup di dunia tapi nggak mikirin urusan dunia. Bukan nggak mikirin, maksudnya nggak perlu sedih-sedih banget lah. Namanya juga dunia kan. Ya, datang-datang, pergi-pergi. Nah, nanti orang berilmu di sini tugasnya belajar ngajar, ngamalin ilmunya. Nah, itu. Hidup seadanya aja. Ya, semua rezeki pasti, semua orang pasti ada rezekinya kalau masih hidup kan. Nah, cuma jangan berharap banyak. Ada juga yang banyak. Hidup beda-beda. Hidup di dunia yang sama, tapi kehidupan kadang berbeda. Kita satu kelas nih santri. Ada yang duluan sukses, nanti nggak apa-apa. Nah, kita belakangan. Nah, semua begitu. Pasti nggak sama semua kan. Ada yang duluan menikah, ada yang telat nanti. Ya nggak apa-apa. Kan begitu Pak Ul kan? Ada yang duluan paham, kita belakangan paham. Nggak apa-apa juga. Nah, semua ada bagian masing-masing kan. Itulah namanya kehidupan. Yang penting kita ya rajin, giat, berdoa terus kepada Allah. Ada nanti yang kaya raya nih di kelas ini kan, jadi juragan kan? Ada yang enggak. Semoga jadi juragan semua. Ya kalau jadi juragan, lihat-lihat kiri kanan, lihat-lihatlah teman lama kan gitu kan. Mana teman saya yang lama ini kan gitu kan. Jadi di kelas itu dibikin foto satu yang lengkap kan. Nah, kan gitu kan, digantung nanti di kantor atau di mana gitu kan. Udah jadi pejabat. Nah, ini teman saya waktu ngaji dulu. Di mana kira-kira kabarnya kan gitu. Nah, jangan melupakan teman. Bal yadurul qalba wal aqla wal badana. Ya, bahkan merusak ianya kesedihan tadi. Gundah dan sedih. Yadurru atau yudiru kita baca ya. Ad-darra yudiru, harus mutaadi.
Mudah-mudahan ad-dharra yudhirru. Atau harus kita lihat kamu sini dharra mutaaddi apa enggak kan? Mudah-mudahan yang penting ini harus mutaaddi maknanya. Kita baca aja yudhirru enggak apa-apa. Bal yudhirul qalba. Nah, tetapi atau bahkan membahayakan ianya hamma wal hadan tadi. Gundah dan sedih membahayakan al-qalba akan hati. Wal akla dan akan akal, wal badana dan akan badan. Orang yang sedih, gundah selalu itu hatinya nggak tenang, pasti kacau. Akalnya rusak, badannya jadi nggak sehat. Pikirannya. Jadi terlalu banyak mikirin urusan dunia itu bikin kita galau, gundah. Kita lihat orang bagaimana, kita bagaimana kan? Jadi kita sedih sendiri, rusak pikiran. Makanya ada dalam kitab-kitab ditulis al-fakru yudhilul akla. Kefakiran itu membuat orang kadang hilang akalnya. Kalau fakir banget Orang tetangga punya motor, kita enggak kan? Jadi kita stres sendiri. Udah kita nikmati aja yang ada. Nah, itu maksudnya di sini biar nggak mengganggu belajar. Dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, arba'atun min alamati syaqawah. Ada 4 tanda kecelakaan. Tanda orang-orang celaka. Salah satunya nadruhu fi amri dunyahu liman fauqahu. Ya. Dia melihat dalam urusan dunia ke orang di atasnya. Enggak pernah lihat ke orang di bawahnya, sehingga kurang rasa syukurnya kepada Allah. Menyepelekan nikmat Allah. Dia punya motor, temannya punya mobil. Selalu lihat dia punya mobil, padahal saya sekolahnya bareng-bareng. Dia kok bisa punya mobil, saya cuma punya motor kan? Jadi nggak syukurin dia. Nggak pernah lihat ada temannya satu lagi tuh. Jangankan motor, sepeda aja nggak punya. Ya? Bahkan ada temannya lagi yang nggak punya kaki misal. Nggak lihat. Kita lihat ke atas dulu sehingga nikmat Allah terasa kecil. Kita lupa mensyukuri motor yang sudah ada karena teman kita punya mobil. Nah, itu contoh mudah. Itu tanda-tanda celaka. Nadruhu ila man fauqahu fi amri dunia. Sebaliknya kalau urusan agama dia lihat ke bawah mulu. Nah itu. Lumayan saya masih adalah Jumat sekali kan. Itu ada teman saya udah 3 kali nggak Jumat. Nah, itu. Ada seterusnya panjang urusan. Nah itu. Break. Syukur. Bersyukur. Untuk bersyukur nggak harus nunggu kaya. Kita juga bisa bersyukur. Alhamdulillah. Setiap pagi kita bersyukur kan, bisa bangun pagi alhamdulillah. Yudhirul qalba wal aqla wal badan, membahayakan oleh gundah dan galau dan sedih akan hati, akal dan badan. Wa yukhillu bi a'malil khairi, dan merusak ia, mencacatkan ia, merusak ia dengan amal-amal kebaikan. Yukhillu, mencacatkan ia dengan amal kebaikan. Mana mencacat amal kebaikan? Kalaupun kita melakukan kebaikan nggak sempurna, karena hati nggak tenang tadi. Nah, itu baru koma di situ kan? Atau titik. Kemudian lanjut. Wa yahtammu li amril akhirah li anfa'u yanfa'u, dan mementingkan ianya si santri tadi. Wa yahtammu, dan mementingkan ianya si santri, atau bersedih ianya si santri, atau gundah ianya si santri, ya panjang. Li amril akhirah, untuk urusan akhirat. Untuk urusan akhirat boleh sedih, gundah dan mementingkan. Sakit Apakah Islam anti dunia? Kelihatan nggak Islam anti duniawi? Enggak. Boleh kita memiliki dunia, yang penting tidak sedih tentang urusan dunia. Kalau ada mah nggak apa-apa. Kalau mudah cara mendapatkannya, punya bisnis lancar nggak apa-apa. Selama jujur, baik, nggak apa-apa. Kan nggak boleh jadi orang kaya. Ntar orang Islam jadi miskin semua, jangan. Harus ada yang kaya. Wa yahtamu li amril akhirah, dan mementingkan dia untuk urusan akhirat, li annahu yanfa'u,
Karenanya amrul akhirah yanfa'u itu bermanfaat dia. Pertanyaan. Nah, dari tadi beliau mengatakan jangan kita bersedih, jangan terlalu mikirin dunia, kah? Jangan terlalu sedih, jangan terlalu mikirin dunia. Maksudnya jangan keterlaluan. Bukan nggak mikir sama sekali. Masa kita nggak mikir makan, kan kadang-kadang lapar kan? Duhur kita udah lapar, nggak mikirin lah. Nah, maksudnya jangan habis energi kita untuk mikirin itu. Sehingga ada yang protes. Bagaimana engkau bilang kita jangan mikirin urusan dunia? Padahal Nabi menyatakan dalam satu hadisnya, ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah melainkan dengan sebab sedih kita tentang urusan rezeki. Ada. Apalagi kepala keluarga kan? Lihat keluarganya belum ada beras. Hari ini belum ada beras. Dia sedih kadang, gelisah. Bagaimana harus dapat pekerjaan untuk dapat nafkah untuk keluarganya kan? Nah, kesedihan seperti itu bisa menghapus dosa-dosa tertentu. Ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni melainkan dengan sebab kita sedih dan gundah terhadap urusan rezeki. Sedangkan di atas kata musannaf, jangan sedih tentang urusan rezeki. Oh, maknanya jangan sedih banget. Maksudnya jangan terlalu fokus lah. Ala kadar aja, itu maknanya. Ini di depan. Wa amma qauluhu. Adapun bermula sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. Apa sabda Nabi? Inna minaz zunubi zunuban. Sesungguhnya sebahagian dari dosa itu ada dosa. La yukaffiruha. Yang tidak menghapus akannya dosa. Illa. Kecuali hammul ma'isyah. Hammu. Kecuali oleh gundahnya kehidupan. Gundah tentang kehidupan. Hammu, gundah, gelisah, sedih tadi. Illa hammul ma'isyah. Kecuali sedih urusan kehidupan. Urusan rezeki, ma'isyah. Sungguhnya sebahagian dari dosa-dosa ada dosa-dosa la yukaffiruha yang tidak bisa menghapus akannya dosa illa hammul ma'isyah oleh sedihnya urusan kehidupan. Kok dalam hadis Nabi boleh sedih tentang urusan kehidupan? Bahkan bisa menyebabkan terhapusnya dosa. Beliau menjelaskan fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khairi wala yushghilul qalba syughlan yukhillu bihdharil qalbi fi shalah. Fal muradu minhu maka bermula yang dimaksud darinya hamul ma'isyah. Darinya sedih urusan kehidupan. Itu qadru hammen, kadar sedih, kadar gundah, la yukhillu yang tidak merusak ia, yang tidak mencacat ia, yang tidak merusak ia bi amalil khairi dengan amal kebaikan. Sedih-sedih yang menyebabkan jangan sampai kita lalai terhadap kewajiban. Nah itu. Sedih jangan sampai tidur terus nggak bangun-bangun, ya nggak sholat akhirnya kan. Jangan begitulah, biasa aja. Atau bahkan jangan sampai tingkat sedih yang membuat kita nggak khusyuk dalam sholat itu. Maka bermula yang dimaksud darinya hammul ma'isyah kadru hammen. Kadar kesedihan, la yukhilu yang tidak merusak ianya kadar bi amalil khairi dengan amal-amal kebaikan. Wala yushghilul qalba syughlan dan tidak menyibukkan ianya sedih, ianya ham. Al qalba akan hati, syughlan akan satu kesibukan, yukhillu yang bisa merusak ianya syughlan, ianya kesibukan, bi ihdharil qalbi fi shalah dengan hadirnya hati, dengan khusyuk hati dalam salat. Sedih ala kadarnya. Sedih yang tidak merusak amal baik, tidak menyibukkan hati hingga enggak bisa khusyuk dalam salat. Nah itu. Kalau sedih sedikit boleh fa inna dzalikal qadra. Maka sesungguhnya demikian ukuran, demikian kadar. Fa inna dzalikal qadara. Maka sungguh demikian kadar, demikian ukuran minal hammi dari kesedihan tadi, wal qasdi dari demikian tujuan, hammi dari kesedihan, wal qasdi dan tujuan itu min a'malil akhirah, itu dari amal akhirat. Sedih sedikit mikirin keluarga itu masih urusan akhirat tuh. Karena seseorang itu bertanggung jawab terhadap keluarganya misalnya. Nah, itu. Yang mana yang perlu diingat di sini?
Gimana? Yukhillu tadi. Ya, dari akhalla. Akhalla yukhillu. Kadar yang tidak merusak ia dengan amal kebaikan. Khalal. Kalau khalla masdarnya khalal, cacat. Khalalun fi shalah. Cacat dalam sholat. Cacat-cacat yang menghendaki kita sujud sahwi. Ya, ada kemarin ketemu itu kan. Ada cacat-cacat. Khalal-khalal yang bisa ditambal dengan sujud sahwi. Namanya amad. Nah, itu khalal namanya. Cacat. Rusak. Kerusakan. La yukhillu yang tidak merusak ya dengan amal baik. Ya, 2 hari nggak mutakarah subuh. Ngantuk saya. Habis subuh tidur. Telat tidur. Lanjut lagi. Ya, baru 36 menit. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaikid dunyawiyyati bi qadril wus'i. Dan tidak boleh tidak bagi santri min taqlilil alaik, dari mengurangi. Taklil menyedikitkan, mengurangi. Itu bahasanya arti disesuaikan aja. Enggak? Yang penting kata dasarnya ada. Qalla sedikit, taklil menyedikitkan, enggak? Apa mana menyedikitkan? Kita pilih kalau ada yang lebih ringkas, mengurangi mungkin. Nah, itu aja. Tinggal disesuaikan. Yang penting enggak lari dari makna dasar. Wala budda li talibil ilmi, dan tidak boleh tidak bagi santri dari mengurangi alaik, hubungan-hubungan duniawiyah. Hubungan atau urusan-urusan duniawi. Alaik, sangkutan-sangkutan, urusan-urusan. Yeah. Biqadril wus'i, dengan kadar kemampuannya. Biqadril dengan kadar kemampuannya. Yeah. Artinya seorang santri itu harus jangan banyak urusan dunia, sebisanya. Biqadril wus'i, sekadar kemampuannya. Maksudnya harus semampunya kita, jangan banyak urusan. Kalau terlalu banyak urusan, nggak sempat belajar. Karena itu, sebagian orang nggak mau mondok di kampungnya. Nggak mau, di kampungnya ada pondok besar, tapi dia tetap nggak mondok di kampungnya. Nggak mondok dekat rumahnya. Dia milih merantau, biar nggak terlalu banyak urusan. Kalau mondok dekat rumah, apa-apa kita diundang. Ada potong ayam satu udah panggil. Pulang dulu, makan ayam. Besok mungkin ada acara di sawah gitu kan, butuh tenaga rame. Pulang dulu sebentar, bantu dulu. Untuk apa gitu. Atau ada acara keluarga kecil-kecilan, kita udah diundang lagi kan. Banyak banget waktu terbuang untuk urusan yang nggak begitu penting. Tapi kalau kita merantau kampung, udah hal-hal kecil kan nggak mungkin diundang, kecuali kematian baru kita pulang sekali kan. Nah, kita fokus belajar. Nah, banyak orang yang begitu. Tapi ada juga yang mondok di kampungnya tetap alim kalau mau istiqomah kan. Jadi kuncinya di istiqomahnya. Itu sebenarnya. Ada orang yang alim walaupun nggak terlalu banyak. Di kampungnya sendiri ada pondok. Yang penting istiqomah. Nah, ini maknanya di sini begitu. Mengurangi urusan dunia. Biqadril wus'i, dengan kadar kemampuan. Walihadza ikhtarul ghurbata, karena ini ikhtarul ghurbata, memilih oleh mereka akan ghurbah, akan terasing, akan merantau. Nah, yang saya ceritakan tadi. Ikhtarul ghurbata, memilih oleh mereka akan merantau. Banyak orang merantau dalam rangka mencari ilmu. Nah. Jadi ikhtaru, memilih oleh mereka para ulama ini, kembali ke ulama, memilih oleh mereka para ulama al-qurbata akan terasing, akan merantau, cari tempat terasing. Nah. Allahu Akbar. Nah, itu. Wala buddah.
Lanjut lagi. Ngaji aja yang panjang. Oh pendek pasal ini, kita selesaikan. Pendek. Ya. Ya, lanjut. Wala budda min tahammulil masyaqqati wan nasabi, dan tidak boleh tidak dari menanggung masyakkah wan nasabi. Jadi nasabi sama maknanya dengan masyakkah. Lelah. Nasabi lelah. Wow, ataf nasabi ataf pada masyakkati. Ini namanya ataf tafsir. Maknanya masyakkah dimaknai dengan nasabi lelah. Dan tidak boleh tidak dari menanggung kelelahan. Satu aja maknanya. Min tahammulil masyakkati wan nasabi. Nasabi lelah. Kalau nasbi nasab tegak kan? Ini fathah soalnya nasab lelah. Tidak boleh tidak dari menanggung kelelahan. Bagi siapa? Fi safarut ta'allumi, dalam safir belajar. Fi safarit ta'allumi, dalam safir belajar. Seseorang yang melakukan perjalanan untuk belajar, merantau ke pondok. Pondok kan merantau juga. Itu mesti kita menahan kelelahan. Pasti banyak masalah, banyak banget masalah kan? Selalu ada. Nah, kita harus siap untuk menahan derita tadi. Nah, banyak kendalanya. Kadang-kadang ada kendala tambahan hukuman gitu kan. Nah, ya udah nggak apa-apa, kita sabar. Karena hukuman karena kesalahan kita sendiri. Nah, sabar kita. Tapi di sini bukan masalah hukuman nih, masalah tantangan belajar banyak banget. Termasuk salah satunya melawan rasa kantuk. Maka melawan rasa kantuk ketika belajar. Nah, itu. Kama qala Musa fi safarit ta'allumi, sebagaimana berkata oleh Nabi Musa dalam safir belajarnya. Nabi Musa pernah bersafir belajar. Ini kalau kita baca sejarah, Nabi Musa pernah berceramah satu kan? Ceramah di depan umatnya. Umatnya bertanya, ada enggak orang yang lebih alim dari engkau wahai Musa? Nah, Musa bilang jujur, setahu saya enggak ada. Nah, kan? Nabi, kan Nabi harus yang paling alim dari kaumnya. Nah, itu. Mudah-mudahan ceritanya seperti itu. Karena Musa setahu saya nggak ada. Nah, saya yang paling alim. Akhirnya ya, Allah malah yang nyuruh Nabi Musa untuk belajar. Apa kata Allah? Di sono ada seorang hambaku yang aku ajarkan ilmu khusus. Nah, sehingga Nabi Musa pengen ketemu. Itulah dalam surat Kahfi, perjalanan Nabi Musa mencari sosok tadi, Nabi Khadir kan. Nah, cuma dalam kisahnya beliau bawa bekal. Pergi nggak ketemu kan. Kemudian berhenti di suatu tempat, istirahat. Kemudian beliau bilang ke Nabi apa, teman beliau lupa saya. Pak Nabi Harun, ini Nabi lain. Mana bekal kita? Pas dilihat udah nggak ada. Tadi waktu kita duduk di sono, ikan itu lompat ke laut katanya. Ya kan? Ya. Cuma saya lupa mau bilang, dalam surat Kahfi begitu. Ya. Makanya ikan yang sebelah itu katanya kan? Ikan sisa dimakan oleh Nabi Khadir nanti. Apa Nabi Musa, apa Nabi Khadir. Nah, pokoknya begitu ceritanya. Nanti kita lihat lagi di surat Kahfi. Jadi ikan itu lompat. Kata Nabi Musa, di situlah berarti kita harus balik. Nabi Musa balik lagi ke belakang. Nah, ternyata di situ ada seorang laki-laki yang sedang menunggu. Itulah Nabi Khadir. Ya. Nah, itulah Nabi Musa bilang, boleh nggak saya ngikut? Ngikut engkau untuk belajar. Susah kalau nggak bisa hafal Quran. Gimana bunyinya? Nah itu pokoknya surat Kahfi. Beliau minta belajar. Apa kata Nabi Khadir? Fa innaka lan tastati'a ma iya sabra, kan gitu. Fa innaka lan tastati'a ma iya sabra. Engkau enggak mampu bersabar bersama aku wahai Musa, enggak mampu. Enggak? Sabar insyaallah. Nah itu. Itulah beliau belajar. Udah janji dari awal. Nah, itu dalilnya nggak boleh protes guru katanya. Kalau dalam kitab Nabi Musa protes itu. Bukan protes. Nabi Musa nggak boleh diam. Nggak boleh seorang nabi diam terhadap kemungkaran yang terjadi di depannya. Siapa? Siapa yang manggil? Ya. Nah itu.
Nah itu ceritanya ketika Nabi Musa berarti berjalan, Nabi Musa bilang ternyata belajar itu lelah ini. Kama qala Musa, sebagaimana berkata oleh Nabi Musa fi safari ta'allumi, dalam safir belajar. Walam yungkal anhu dzalika fi ghairihi minal alfari, dan tidak dinukilkan anhu darinya Nabi Musa, dzalika akan demikian, fi ghairihi pada lainnya safir belajar. Minal asfari dari musafir. Cerita dulu biar paham. Nabi Musa banyak melakukan perjalanan, banyak melakukan safir. Tapi enggak pernah ada riwayat menyatakan Nabi pernah mengatakan sungguh sangat lelah melakukan perjalanan ini, enggak. Cuma sekali ada riwayat atau ayat Quran yang menyatakan Nabi pernah menyatakan sangat lelah perjalanan ini. Itu peristiwa ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir itu. Nah itu menunjukkan bahwa perjalanan mencari ilmu memang berat. Hingga Nabi Musa pun menyatakan berat. Nah ini dalam ayat di depan. Sebagaimana berkata oleh Nabi Musa fi safari ta'allumi, dalam safir belajar. Walam yungkal anhu, dan tidak pernah dinukil dari Musa akan demikian. Demikian dibilang beratnya perjalanan. Fi ghairihi, pada lainnya belajar, minal asfari, dari perjalanan-perjalanan. Apa kata Nabi Musa? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Laqad laqina, sungguh kita telah menemui, min safarina, dari perjalanan kita, hadza, yang ini. Laqad laqina, sungguh kita telah menemui, min safarina, dari perjalanan kita yang ini, nasaba, akan kelelahan. Lelah benar ini. Pergi enggak ketemu-ketemu. Nah itu. Nah. Aji kembang kita baca. Kenapa Nabi Musa mengatakan seperti itu? Nah ini alasannya. Liyu'lama anna safarat ta'allumi la yakhlu anit ta'abi. Agar diketahui orang. Liyu'lama, agar diketahui orang, anna safarat ta'allum, bahwa sungguh safir belajar. Bahwa sungguh safir belajar itu la yakhlu, tidak sunyi ia, anit ta'abi, dari kelelahan. Ta'abi lelah juga. Lelah. Belajar itu pasti lelah. Tidak sunyi ia dari kelelahan. Kenapa? Lianna thalabal ilmi amrun azim, karena mencari ilmu itu urusan yang besar. Karena mencari ilmu itu urusan yang besar. Untuk melakukan urusan yang besar pasti lelah. Lebih besar dari memindahkan gunung. Mencari ilmu, memindahkan gunung mah pelan-pelan juga kelar. Ya. Dicangkul dikit, lama-lama habis gunungnya dipindah. Ilmu nggak habis-habis. Nah, itu. Nah, lagi. Lianna talabal ilmi amrun azim, karena mencari ilmu itu urusan yang besar. Wa huwa afdalu minal ghadawati 'inda aktsaril ulama'i. Dan dianya mencari ilmu itu lebih utama. Minal ghadawat, dari peperangan. Lebih utama dari berperang. Berperang melawan kafir. 'Inda aktsaril ulama, di sisi kebanyakan para ulama. Wal ajru ala qadari ta'abi wan nasabi. Dan bermula pahala itu ala qadari ta'abi wan nasabi. Bermula pahala itu di atas ukuran lelah. Ta'ab wan nasab, lelah, ya. Tapi kelihatannya ada perbedaan sedikit. Nggak, belum tahu. Ta'abi lelah, nasab juga lelah. Pahala biasa sesuai dengan kadar kelelahan. Kalau belajar sangat melelahkan, berarti pahalanya sangat banyak, kan? Itu. Faman sabara ala zalika, maka barang siapa yang bersabar ia atas demikian.
Barang siapa yang bersabar ia atas demikian kelelahan. Wajada ladzatal ilmi tafuku sa'ira ladzatid dunya. Niscaya mendapati ia akan kelezatan ilmu. Niscaya mendapati ia akan kelezatan ilmu tafuku. Tinggi ia atau lebih ia, fauka, tafuku fauka. Tinggi ia, di atas ia. Sa'ira akan semua kelezatan dunia. Barang siapa yang bersabar ia di atas demikian kelelahan dalam mencari ilmu, wajada, niscaya mendapatkan ia ladzatal ilmi akan kelezatan ilmu tafuku. Lebih ianya kelezatan sa'ira ladzatid dunia akan semua kelezatan dunia. Ini hanya dipahami orang-orang yang sudah mendapati kelezatan ilmu. Kalau kita belum dapat kelezatan ilmu masih kalah dengan yang lain kan? Kayak ulama dulu misalkan, hampir menikah aja kagak. Jadi lupa sama kenikmatan menikah kan? Imam Nawawi nggak menikah, banyak ulama nggak menikah. Ada kitab satu nanti kalau udah bisa baca kitab, beli al-ulama ul-uzab, ulama-ulama yang bujangan. Nah, kan? Ulama bujangan sampai meninggal. Nggak menikah, sibuk dengan ilmu 24 jam nulis. Nggak tahu, kita heran juga. Pokoknya tidur udah dalam kitab udah. Tertidur sambil baca kitab, nulis, baca, ngajar gitu doang kerjanya. Nggak mikirin yang lain. Ya, kalau kita belum bisa kan? Nah, kita normal aja lah. Ya. Dikit lagi. Walihada, karena ini. Ya, karena ini. Karena ini, karena Muhammad bin Hasan adalah Muhammad bin Hasan. Iza saharal layaliya, apabila begadang ia pada malam-malam hari. Ya, iza saharal layaliya. Jadi saharal layaliya menghidupkan akan malam, begadang malam. Apabila begadang ia pada malam-malam, inhalallahul muskilatu. Niscaya terlepas, terbuka, terurai. Ya, inhalla yang mana terurai. Terurai baginya Muhammad oleh muskilat, oleh hal-hal yang rumit. Nah, ini Muhammad bin Hasan ini ajaib nih. Misalkan ada masalah yang beliau nggak paham nih, ada di kitab nggak paham kan, udah nggak tidur, belajar terus, pikir semalaman kan, akhirnya yang nggak paham jadi paham. Itu makna inhalla, terurai baginya oleh kemuskilan. Ya, ada yang nggak paham masalah, dengan belajar terus akhirnya paham. Ketika paham itu kelezatannya mengalahkan kelezatan yang lain, kata beliau. Yaqulu, berkata ianya beliau. Apa yang beliau katakan? Aina abnaul muluki min hadhil lazzah. Di mana itu anak-anak raja dari ini kelezatan? Ya. Di mana itu anak-anak raja dari ini kelezatan? Artinya kelezatan seperti ini bisa menyelesaikan satu masalah misalkan, itu tidak dirasakan oleh anak-anak raja. Kalau anak rajanya nggak belajar, kalau anak raja belajar mungkin dapat juga. Nah, itu cerita. Anak raja kan dari zaman dulu identik dengan santai kan, semua udah ada, sibuk. Nah, anak raja sekarang juga begitu katanya, sibuk ngoleksi mainan misalkan, walaupun udah gede. Begitu kata Muhammad bin Hasan. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhara ghairal ilmi. Dan sepantaslah bagi santri oleh bahwa la yashtaghila, tidak sibuk ia, bi syai'in akhara, dengan sesuatu yang lain, ghairal ilmi, selain ilmu. Ini penting banget. Sepantaslah bagi santri oleh bahwa tidak sibuk ia dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Santri harus sibuk dengan ilmu. Namanya juga talibul ilmi, pencari ilmu, berarti ilmu terus, ilmu, nggak pikirin yang lain. Nah, maksimalkan waktu. Ilmu secara umum, ilmu khusus harus ada juga. Wala yu'ridu anil fiqhi, wala yu'rida, kita baca, dan bahwa tidak berpaling ya anil fikih, dari fikih.
khususnya fikih lagi. Perhatian kita ke fikih juga lebih banyak. Secara umum fokus kita ke semua ilmu. Kemudian ada perhatian khusus ke fikih. Apalagi yang akan tinggal di kampung, karena fikih diperlukan kan? Di kampung banyak hukum-hukum yang bisa diselesaikan dengan fikih. Nah, itu. Masih panjang? Nggak ada titik, kirain udah mau titik. Nah. Nggak apa-apa, nanti jangan kita ngaji lain. Ngaji ini satu biar khatam. Satu fasal. Aina abnaul muluk. Nah, yang mana mubtada, yang mana khabar? Aina khabar abna'u. Abna'u, mubtada. Kenapa aina khabar? Kenapa nggak boleh jadi mubtada? Karena aina merupakan sadar kalam. Ya, sadar kalam. Merupakan aina ini merupakan khabar yang wajib didahulukan daripada mubtada. Khabar yang wajib tidak? Didahulukan daripada mubtada. Alasan wajib didahulukan karena dia isim istifham. Contoh man indaka. Coba i'rab. Man indaka. Man isim istifham juga. Siapa di depanmu? Man jadi apa? Man indaka. Katalah ketalu. Mubtada. Mubtada. Nah, kenapa mubtada? Di sini kenapa jadi nggak boleh jadi mubtada? Man indaka. Oke lah, man isim sadarah kalam. Wajib di awal. Oke, wajib di awal. Mas status i'rabnya mubtada. Kenapa kita bilang mubtada? Karena indaka nggak boleh jadi mubtada kan gitu. Sedangkan di sini aina abnaul muluk. Karena abnaul muluk kelihatannya ma'rifah kan boleh jadi mubtada. Makanya kita bilang dia mubtada. Aina khabarun kadang kan gitu. Misalkan di depan aina kita takdir siapa? Nggak bisa. Jadi intinya kenapa aina nggak boleh jadi mubtada di sini? Karena aina nakirah. Sekaligus juga wajib di awal memang. Isim istifham itu nakirah. Ya kan? Kalau ada isim yang lebih ma'rifah yang jadi mubtada. Contoh man anta. Man anta. Tadi man indaka, man mubtada, ya kan? Di man anta, man khobar. Anta mubtada kan? Karena anta lebih ma'rifah, itu aja alasan. Jadi tergantung keadaan. Man antum. Ya. Nah, atau titik dulu lah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.